Hai Sobat PB Jarum, dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam acara Ngulik Olimpik bersama saya Yuni Kartika. Sobat PB Jarum, kita sudah tahu bahwa ganda putra Indonesia, andalan kita, Hendra Ahsan, Kevin Gideon, sejauh ini masih memenangi pertandingan-pertandingan yang ada. Dan hari ini saya akan membahasnya bersama tentunya seorang legend yang sudah tidak asing lagi, namanya ada Sigit Budiarto bersama saya. Sigit, apa kabar? Baik, Mbak Yuni. Sigit, langsung saja kita melihat penampilan Hendra Ahsan dan The Minions. Ini sepertinya menurut Sigit sendiri on track atau bagaimana Anda melihatnya? Ya, saya melihatnya sejauh ini mereka masih on the track ya. Dalam artian target yang mereka canangkan masih bisa terlampaui dengan baik. Mereka bermain cukup baik pada hari ini meskipun ada beberapa kesalahan yang mereka lakukan, akan tetapi sampai sejauh ini masih saya lihat masih merasa aman. Iya, apalagi memang kedua pasangan ini sudah masing-masing bermain 2 kali, masing-masing memetik kemenangan begitu ya gitu ya. Oke, kita mulai dari The Minions dulu. The Minions ada di grup A, bermain menghadapi Benlin Shenfendi dari Jerman, menang straight game 21-15, 21-11. Tadi menghadapi pasangan India, Ranki Reddy dan Chirag Sethi juga menang straight game 21-13, 21-12. Sigit melihat The Minions ini, apakah mereka ini bermain dengan normal atau memang kalau melihat musuh-musuhnya ini memang musuh yang artinya tidak cocok permainannya dengan The Minions? Ya, sebenarnya saya agak khawatir tentang Minion pada saat mereka bermain ketemu India tadi ya. Mereka terakhir bermain cukup ramai, meskipun dimenangkan sama Minion, akan tetapi pada saat tadi mereka bermain cukup baik. Dari servis, kemudian antisipasi dari bola-bola setengah yang dilakukan oleh pasangan India pun bisa diantisipasi dengan baik. Dan ini juga membuat pemain-pemain dari India juga tidak bisa berkembang banyak di situ. 21-13, 21-12 menurut saya angka yang ya cukup jauh begitu ya untuk permainan rally point. Apa yang dilakukan oleh Kevin Gideon sehingga mereka bisa menang ya dalam tanda kutip cukup baik begitu hari ini? Ya, mereka tidak memberikan peluang yang banyak buat pasangan India untuk bisa berkembang. Kemudian saya melihatnya adalah servis dari Kevin maupun Gideon sendiri pada hari ini cukup baik, banyak memberikan angka, kemudian juga pergerakan mereka, kombinasi dari perputaran mereka juga cukup baik, pertahanannya juga cukup baik, kemudian dengan bermain bola-bola pendek, adu drive pun juga mereka menang, sehingga ini menyulitkan pasangan India untuk berkembang. Iya, kalau melihat servis ya terutama gitu, itu biasanya kalau kita lihat dalam komposisi prosentase, Gideon ini kadang-kadang servisnya masih belum terlalu sempurna, tapi hari ini luar biasa gitu. Iya betul Mbak Yuni, betul banyak banyak menyumbangkan angka. Kemudian pada saat pasangan India ini melakukan terima servis, mereka sudah bisa mengantisipasi dengan baik. Kemudian buangannya juga, arah pukulannya juga menyulitkan lawan, sehingga pergerakan dari pasangan India pun juga jadi agak bisa dikatakan kacau ya, gitu sih. Iya, meskipun postur tubuhnya boleh dibilang pasangan India ini tinggi, tapi benar-benar tidak ada kesempatan sepertinya untuk melakukan serangan balik. Iya, betul Mbak Yuni, dan saya melihatnya di game pertama tadi ada beberapa kali servis dari Kevin ini melakukan flick service dan itu merubah berjalannya pertandingan pada hari ini tadi. Sehingga pasangan India sendiri agak sedikit ragu-ragu Kevin akan melakukan servis pendek atau melakukan servis flick, sehingga ini tidak bisa diantisipasi dengan baik. Kita lihat beberapa kali tadi bahwa pembukaan atau return service dari pasangan India ini kan beberapa kali melakukan kesalahan sendiri, nyangkut ataupun out ataupun bisa dikatakan tanggung, sehingga Gideon dengan posisi yang di belakang akan lebih mudah untuk mengantisipasinya. Begitu juga dengan Gideon pada saat mereka melakukan Gideon melakukan servis. Ini sudah diantisipasi dengan baik oleh Kevin, misalnya pembukaannya ke sisi kiri, Kevin sudah bisa mengantisipasi dengan baik, kemudian dilakukan bola menyilang, dan pasangan India juga mati langkah. Ya, memang sebegitu signifikannya kita jaranglah melihat Kevin ini melakukan service flick. Tapi hari ini tadi
di awal game dia sudah mulai melakukan service flick. Ya, Kira-kira dalam keadaan apa atau situasinya seperti apa sehingga Kevin melakukan service flick? ya, saya rasa memang gini Mbak Yuni, semua kan melihat bahwa dari kondisi pada saat di lapangan, kemudian pada saat ingin merubah satu ritme permainan, dia melakukan service flick. Yang kedua, tadi saya melihat bahwa pada saat mereka atau Kevin melakukan service flick, biasanya kan suka default. Ya. Nah, hari ini tidak ada fault sama sekali yang didapat oleh pasangan Indonesia, sehingga ini lebih memantapkan pasangan Indonesia atau Kevin ataupun Gideon untuk melakukan servis gitu sih. Lebih Iya, yakin padahal mereka. Saya iya, melihatnya. kalau lihat perjalanan pasangan India ini mereka berhasil mengalahkan Liang Wangchilin yang unggulannya lebih tinggi gitu pada pertandingan sebelumnya. Tapi Ya, hari ini berhadapan dengan Kevin betul. Gideon, sepertinya ya kalau boleh dibilang mereka tidak bisa mengeluarkan permainan terbaiknya dibandingkan pertemuan sebelumnya. Ya, saya melihatnya bahwa pasangan India bermain dengan Wang Chilin itu kan ritmenya sama, temponya Mm-mm. sama. Kemudian mereka adu drive, adu cepat. Nah, ini Kevin sama Gideon bisa mengkombinasikan itu semua. Dia bisa bermain pelan, bisa bermain cepat, kemudian juga bermain kalau dalam katakanlah permainan ganda itu ada namanya nolop pendek ya. Mereka bisa memanfaatkan itu dengan baik, kemudian juga jarang melakukan kesalahan sendiri. Ini yang penting Mbak Yuni. Pada saat Ya. pertandingan seperti ini, event besar seperti ini, tentunya kesalahan-kesalahan sendiri itu harus dikurangi seminimal mungkin. Iya, Gitu sih. jadi apa catatan Sigit Budiarto untuk The Minions dalam 2 kali performa mereka? Ya, menurut saya mereka sudah bermain cukup baik. Mesti disiapkan mentalnya juga bahwa apa ya, jangan terlalu terbebani, akan tetapi fokus dengan apa yang harus mereka lakukan di dalam lapangan sih. Menurut saya itu karena apa ya, dengan Ya. kondisi seperti ini, memang semuanya berharap tertumpu pada mereka semua. Ada Minion ataupun Hendra Aksan. Tapi juga mereka tidak, menurut saya harus melakukan apa yang mereka harus lakukan sendiri itu sih. Ya, yang terpenting adalah komunikasi juga ya di lapangan ya. Sejauh ini memang Betul, belum komunikasi dua mengalami arah. kesulitan dan mereka tampil cukup baik. Mereka akan berhadapan dengan Liang Wangchilin di pertandingan berikutnya dari Chinese Taipei. Rekor pertemuan meyakinkan kemenangan 3-0 untuk The Minions. Apa yang harus dilakukan The Minions untuk bisa menambah rekor kemenangan? Sigit. Ya, saya rasa mereka cukup pengalaman dalam hal itu, dengan apalagi dengan 3-0 mereka menang. Akan tetapi kan kita juga harus waspada bahwa sudah lama mereka tidak bertanding, tidak bertemu, Ya. kemudian juga apa ya, persiapannya tentu juga mereka juga mempersiapkan diri dengan baik. Yang saya tahu adalah bahwa karakter permainan dari Wang Chilin itu kan mengandalkan tenaga dan kecepatan. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh The Minion. Dalam artian mereka harus bisa menahan gempuran ataupun merubah pola yang akan mereka lakukan. Itu sih Mbak Win. Iya, ya jadi menarik nih Sigit katakan mereka sudah lama tidak bertanding. Bener banget, The Minions ini sudah lama tidak bertanding, tiba-tiba tampil di Olimpiade. Apa yang membuat mereka bisa penampilannya cukup baik? Kalau lihat poolnya sih juga nggak gampang juga ya, Git. Tapi mereka bisa Ya, melakukannya dengan baik dan selalu menang straight game dalam 2 kali pertandingan. ya, menurut saya ada kesempatan yang baik juga untuk The Minion melakukan persiapan untuk Olimpiade ini. Ya. Kemudian juga lawan juga tidak bisa melakukan antisipasi atau memprediksi apa yang telah dilakukan oleh Kevin maupun Minion selama mereka tidak bertanding. Jadi saya rasa Hmm. mereka lawan pun juga akan menebak-nebak seperti itu. Dan ini yang satu keunggulan di mana Kevin sama Gideon ini satu, yang pertama itu kan mereka unggulan pertama. Yang kedua, mereka cukup diperhitungkan dalam sisi permainan yang bisa berubah-ubah. Sehingga ini saya rasa juga menguntungkan juga buat The Minion. Itu sih Bayu. Iya, memang sangat menguntungkan ya karena kecepatan dan trik-trik permainan The Minions ini yang sulit ditebak sehingga kalau lama nggak ketemu tiba-tiba ketemu kan kaget ya gitu ya. Kalau Kaget, seperti iya. ya Nggak seperti bisa. Anda kalau bermain di lapangan ya kan sering membuat
kaget lawan-lawannya dengan pukulan-pukulan yang jenius begitu. Jadi merupakan satu keuntungan juga ya, karena kalau melihat Iya, permainan sepertinya belum bisa berkembang musuh-musuhnya menghadapi kecepatan maupun cegatan-cegatan dari The Minions ini. iya, tadi ada beberapa kali yang Kevin maupun Gideon melakukan cegatan yang tidak disangka-sangka oleh pasangan India. Dan Ya, ini yang bisa dikatakan tidak semua pemain bisa melakukan hal itu. Dan ini menjadi keuntungan tersendiri. Akan tetapi juga mesti diwaspadai bahwa ini event yang cukup penting, tidak boleh lengah sama sekali. Itu sih, Mbak. ya, ya, itu kuncinya ya, harus bisa menjaga pace performanya, tidak terlalu tegang pun tidak terlalu lengah ya, sehingga mereka tetap bisa fokus di pertandingan. Betul. Oke, tadi The Minions itu penilaian atau apa yang sudah dilihat sedikit dari The Minions. Sekarang kita akan beralih ke pasangan The Daddies. Ahsan Hendra berada di grup D, unggulan kedua, juga sudah 2 kali Iya. bermain menghadapi Jason dan Yakura dari Kanada, menang straight game 21-12, 21-11. Kemudian tadi menghadapi Aroncia dan Solwijk dari Malaysia, menang dengan 21-16, 21-19. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana The Daddies menghadapi Olimpiade yang mundur 1 tahun dengan harus dibilang bahwa usia, terutama dari Hendra ya, makin bertambah. Anda melihatnya apakah kecepatan performa dari Hendra ini masih stabil sejauh ini? Saya melihatnya bahwa kondisi mereka cukup baik dan ini sangat luar biasa ya Mbak Yuni ya, di mana dengan usia yang cukup umur bisa dikatakan untuk sebagai pemain bulu tangkis profesional, Hendra cukup luar biasa. Aksan juga dia bisa menjaga kebugaran tubuhnya. Kemudian dari sisi permainan ya memang bisa dikatakan agak sedikit ada penurunan lambatnya, akan tetapi tingkat kematangannya berbeda. Bahwa mereka bisa kadang-kadang kita lihat dari permainan tadi ada beberapa angka yang dia juga ketinggalan tapi bisa membalikkan keadaan dan itu tidak banyak pemain bisa seperti itu sih Mbak Yuni. Iya, kalau game pertama boleh dibilang mulus lah ya. Mereka terus bisa memimpin jalannya pertandingan. Game kedua Iya. tertinggal 6-11, 5 angka. Setelah break sepertinya ya Hendra Hasan bisa melaju dengan cukup cepat. Apa yang dilakukan mereka? Hmm, iya. Jadi pada game kedua awal Mbak Yuni ada beberapa kali permainan dari Malaysia ini membentur net dan masuk itu juga mempengaruhi 3 poin ya, lucky apa ball yang ya. betul dan itu mempengaruhi kepercayaan pasangan Indonesia. Kepercayaan dirinya terganggu juga tadi. Kemudian mereka agak sedikit bingung apa yang akan dilakukan pada saat game kedua 0-11. Makanya mereka tertinggal 11 sampai dengan 11-6 ya Mbak Yuni ya. Nah, kemudian setelah istirahat, interval, saya melihatnya bahwa nggak tahu apa yang disampaikan sama Coach Heri ya. Saya melihatnya bahwa kebangkitan dari Hendra sendiri kelihatan, Hendra maupun Aksan kelihatan bahwa dari raut wajahnya mereka lebih optimis. Kemudian ada satu angka yang mereka dapatkan, kemudian Hendra servis, itu dia bisa mendapatkan 5 angka sehingga kedudukan 10-12 kalau nggak salah tadi ya, seperti itu. Dan itu menambah keyakinan mereka. Nah, dari situlah permainan mulai berkembang, kemudian ada pasangan Malaysia sendiri mulai sedikit goyah dari kepercayaan dirinya, kemudian terima servis yang beberapa kali melakukan kesalahan sendiri, pukulan drive-nya ngambang, sehingga ini menambah kepercayaan diri pasangan Hendra dan Aksan bahwa mereka mampu melewati ini semua gitu sih. Iya, kalau dilihat kan kalau The Minions ini jelas kecepatan dan juga cegatannya luar biasa. Kalau Hendra Ahsan sendiri apa sih kelebihan dari pasangan ini gitu? Ya, saya melihatnya bahwa Hendra juga sama ya Mbak Yuni ya, meskipun dia tidak secepat Minion akan tetapi antisipasinya juga bagus sekali. Kemudian beberapa kali tadi juga di depan net, bola-bola drive bisa diantisipasi dengan baik oleh Hendra dan ini yang tidak semua pemain mempunyai hal itu. Kemudian ketenangan dia pada saat di posisi depan juga berpengaruh, di mana pada saat tadi kita lihat ada satu momen di mana pasangan Malaysia memukul bola sudah membentur net, tapi Hendra bisa mengembalikannya dengan baik. Nah, Iya, ini iya juga betul sekali. butuh satu ketenangan.
Itu Mbak Yuni. Ya, memang Hendra ini bola-bola depannya Dan sangat baik ya. Tapi kalau kita lihat hari ini, Kit, sepertinya mereka masih sedikit nervous begitu ya. Ini bisa dilihat dari gestur maupun dari ekspresi kedua pemain. Hendra biasanya cool aja loh, mau menang, mau kalah, mau ketinggalan, mau mimpin. Tapi hari ini on fire-nya terlihat begitu. Demikian juga dengan Baba. Bagaimana pendapat Anda? ya tentunya apa ya, nervous itu akan selalu ada Mbak Yuni ya. Apalagi dalam pertandingan atau event sebesar ini Olimpiade. Meskipun katakanlah Hendra sudah pernah menjadi juara Olimpiade, akan tetapi dengan kondisi seperti ini, suasana yang seperti ini, tentunya ketegangan itu selalu ada. Dan saya melihatnya ada beberapa kali di game pertama Aksan sedikit buru-buru, Hendra juga sedikit buru-buru. Kemudian di game kedua tadi Hendra sedikit buru-buru. Akan tetapi mereka bisa cepat mengembalikan ritmenya ya, sehingga ini yang membuat apa ya, saya pikir sih pengalaman sangat penting di sini Mbak Yuni. Dia bisa Ya. begitu, oh saya buru-buru, dia bisa meredam semuanya itu. Gitu. Iya, memang jam terbang ya menjadi satu hal yang sangat berharga di pertandingan seakbar ini. Tapi memang Git, biasanya Iya, di pertandingan sekelas All England pun, Hendra Hasan tuh masih bisa ketawa, masih enjoy aja mainnya. betul, Tapi tidak dengan betul. hari ini kita bisa Hari ini iya. merasakan ketegangan yang berbeda dari The Daddies. Mungkin memang karena 2016 mereka diunggulkan, tapi mereka malah gagal lolos ke fase grup. Tapi hari ini pasti mereka atau kali ini mereka ingin bisa tampil lebih baik ya di Olimpiade. Betul Mbak Yuni, dan tentunya bahwa mereka berpikir bahwa ini Olimpiade terakhir buat mereka, sepertinya seperti itu. Bahwa kalau kita lihat bahwa dari sisi usia kan untuk akan mengikuti Olimpiade selanjutnya kan akan bisa dikatakan sulit gitu Mbak Yuni. Jadi kesempatan Ya. ini akan digunakan dengan baik oleh The Daddies. Iya, walaupun ya betul Hendra sudah meraih gelar juara bersama almarhum ya Markis Kido, tapi tentunya Ya, ini akan bisa mengukir sejarah baru juga kalau dia bisa memenangkan pertandingan atau meraih medali bersama Babah begitu ya, Muhammad Ahsan. Jadi ya, kalau melihat Hendra Ahsan besok atau pada pertandingan ya. selanjutnya, bukan besok ya, pada pertandingan selanjutnya akan berhadapan dengan Choi Sol-gyu, Soo Seung-jae, Korea, yang dalam head to head pasangan kita ini kalah 1-3. Komentar Anda? Ya, Korea tuh kan apa ya Mbak Yuni ya, terkenal dengan kekuatannya ya. Dalam artian kekuatan bukan berarti kekuatan power, tapi juga ulet, kemudian juga gigih. Nah, bisa dikatakan pertahanannya juga rapat. Saya melihatnya bahwa ini semua bisa terjadi Mbak Yuni, bahwa meskipun 3 kali kalah, akan tetapi event Olimpiade ini semuanya bisa berubah. Kita lihat sekelas Hendra Aksan tadi juga ada sedikit ketegangan, apalagi mereka Korea yang bisa dikatakan baru sekali ikut Olimpiade, tentunya nuansa itu bisa mempengaruhi semuanya sih Mbak Yuni. Ya, Itu sih ya betul. saya pikir seperti itu. Jadi segala kemungkinan memang bisa terjadi, tapi saya sangat tertarik dengan begini, Git. Kenapa Ya, ada permainan jika ketemu pasangan-pasangan tertentu bisa kalah, padahal kalau dia ketemu dengan pasangan lainnya relatif menang. Contoh The Minions dengan Yuta Endo, kemudian Hendra Ahsan nih dengan Choi Sol-gyu dan Soo Seung-jae. Mereka kan pasangan ini boleh dibilang dengan pasangan lainnya juga bisa kalah, tetapi ketika ya. menghadapi The Minions, Yuta Endo atau Choi Sol-gyu dan Soo Seung-jae, ketika menghadapi The Daddies, mereka bisa memenangkan pertandingan. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Ya, ini ya banyak kejadian seperti ini sih Mbak Yuni ya. Bisa dikatakan banyak. Kalau kita melihat bahwa ada pemain yang cocok dengan permainan si A ataupun si B gitu. Mungkin Endo sama Yuta katakanlah ketemu The Daddies nggak cocok. Akan Iya, nggak tetapi enak gitu ketemu The ya. Minions nggak cocok. Heeh. Nah, begitu juga pasangan Korea ketemu Minion merasa nggak nyaman juga. Tapi ketemu Hendra Aksan mereka merasa lebih yakin. Nah, semua itu bisa apa ya? Maksudnya bisa terjadi. Kalau dulu ada pemain dulu kan ada namanya Mas Icuk ketemu Merton, biasanya sering menang Mas Icuk. Tapi Mas Icuk ketemu Yang nggak pernah menang.
kan gitu. Yang ketemu Morton nggak pernah menang juga. Jadi itu semua bisa terjadi sih Mbak Yuni. Gitu. Iya, itu namanya Jadi apa ya? tinggal Boleh dibilang sudah art ya of badminton begitu ya, yang tidak semua bisa dikalahkan dengan mudah walaupun secara ranking lebih di atas pasangan Indonesia iya begitu ya, betul. gitu ya. Iya betul Mbak Yuni. Tapi harapan kita atau harapan saya bahwa mereka di Olimpiade ini pasangan kita bisa mengatasi itu semua Mbak Yuni. Iya, oke. Jadi untuk the Daddies besok menghadapi pasangan Korea, apa yang harus mereka lakukan untuk bisa at least menambah rekor kemenangan di head to head? Saya merasa bahwa pengalaman mereka menentukan. Yang kedua ketenangan di dalam permainan. Yang ketiga momen Ya, bagaimana mereka bisa memanfaatkan momen pada saat misalnya katakanlah pasangan Korea ini mengalami ketegangan. Nah, momen itu yang mungkin bisa digunakan The Daddies untuk lebih bisa menekan ataupun supaya pasangan Korea ini bisa banyak melakukan kesalahan sendiri. Mbak tapi Yuni. memang The Daddies ini pandai sekali ya mengambil momentum gitu. Dari tadi permainan yang kita saksikan, game pertama 5 poin langsung dalam satu kali servis. Game kedua juga Ya, seperti itu. Itu memang kelebihannya The Daddies untuk bisa mencari momentum itu. Dan biasanya musuh iya kan juga betul Mbak Yuni. bingung ya, kehilangan banyak angka begitu dalam satu kali servis gitu. Iya, apalagi permainan ganda ini kan cukup cepat. Dua orang bisa saja saling melakukan kesalahan di dua orang ini. Jadi itu yang harus bisa dimanfaatkan dengan baik oleh The Daddies. Kemudian servis pada hari ini cukup baik semua, tidak banyak mengalami kendala. Nah, itu juga pada saat permainan ganda atau seorang pemain ganda, servis itu sangat penting. Jadi bola Ya, tanggung juga bisa langsung ditekan, kemudian modal utama buat pemain ganda adalah servis. ya, ya, kita tahu kalau dalam posisi Hendra ya yang kadang-kadang servisnya masih belum smooth, tapi hari ini kita lihat juga cukup baik begitu ya, tidak ada fault dan servisnya prosentasenya juga banyak yang masuk begitu gitu. Iya, saya melihatnya sejauh dari game pertama sampai dengan game kedua tadi, Hendra melakukan kesalahan servis hanya 1 kali, Mbak Yuni. Itu sih. Ya, Itu berarti memang sangat bagus penampilan yang sekali. baik ya. Oke, harapan Iya. Sigit Budiarto untuk The Minions dan The Daddies unggulan 1 dan 2 gitu. Ya, harapan saya sih mereka ketemu di final ya, Mbak Yuni. Amin, Itu amin. sudah jelas. Cuma memang mereka sekarang harus berjuang dulu nih ya, satu demi satu, Betul. supaya juara grup lah ya. Karena kalau runner up grup bahaya dikit, bisa kelempar diundi, nggak lucu kalau ketemu sendiri gitu loh. Iya, itu dia. Makanya bagaimana caranya supaya mereka tidak bisa ketemu sendiri di quarter ataupun di semifinal, Mbak Yuni. Dan ini Iya, satu kerugian buat kita tentunya kalau sampai mereka ketemu di awal. Itu sih. iya. Oke, baik. Terima kasih Sigit Budiarto perbincangan kita kali Sama-sama. ini. Mudah-mudahan sukses ya pasangan ganda putra Indonesia yang memang diandalkan untuk bisa mengambil medali emas, yang memang sudah ya menjadi tradisi lah ya cabur bulu tangkis untuk bisa menyumbangkan medali dan dituntut 2 medali emas, 1 dari ganda putra, 1 dari ganda campuran. Mudah-mudahan bisa tercapai ya gitu ya. Iya, Mbak Yuni, mudah-mudahan harapan kita sih medali emas bisa kita ambil lah gitu, Mbak Yuni. Amin. Baik, terima kasih Sigit Budiarto perbincangan kita. Kita akan ngobrol lagi di pertemuan selanjutnya. Itu dia Sobat PB Jarum, komentar dari Sigit Budiarto mengenai permainan dari 2 ganda putra andalan Indonesia, The Minions, Kevin Gideon, dan The Daddies, Hendra Ahsan. Mereka masih menang dalam 2 kali performanya, mudah-mudahan ke depan lebih baik. Mudah-mudahan bisa menjadi juara grup. Dan Sobat PB Jarum, jangan lupa komen, like, subscribe YouTube PB Jarum. Baik, sekarang saatnya saya berpisah. Kita berjumpa lagi di Ngulik Olimpik bersama saya, Yuni Kartika, di kesempatan yang akan datang. Bye-bye.